سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketahuilah para sahabat bahwa siksa kubur pasti adanya. Kelak jika kita telah meninggal dunia, lalu kita dikuburkan, mulailah kita berada di alam barzakh dan mulailah kita merasakan siksa kubur atau sebaliknya, mendapatkan kehidupan yang nikmat di alam kubur. Demikian pula kelak pada hari kiamat ada siksa neraka yang menanti siapapun di antara kita yang tidak taat dan tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun kita yang ingin selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka, hendaklah mengikuti petunjuk Rasulullah, melakukan amalan-amalan yang telah ditunjukkan Rasulullah agar kelak selamat dari siksa kubur dan siksa api neraka. Imam Abu Lais As-Samarqandi menyebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, maka hendaklah melazimkan membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran tidak hanya menjadi penyelamat dari siksa kubur, akan tetapi juga menjadi penerang dan pemberi cahaya selama berada di alam kubur, bahkan pada hari kiamat. Bacaan Al-Quran pula yang akan menolong kita sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah Al-Quran sebab kelak pada hari kiamat Al-Quran akan datang membela, menolong dan memberikan syafaat kepada orang yang suka membacanya. Lalu Rasulullah menunjukkan satu surah pendek, barang siapa membacanya setiap malam, maka surah ini akan mencegah dari siksa kubur menimpa kepadanya dan membelanya dari siksa api neraka. Surah tersebut adalah surah Tabarak atau yang disebut juga surah Al-Mulk. Surah ini terdiri dari 30 ayat di dalam Al-Quranul Karim. Ada 2 halaman setengah jika dibaca hanya membutuhkan waktu sekitar 5 menit dengan bacaan pelan, terletak tepat di awal juz 29. Nah, barang siapa yang ingin selamat dari siksa kubur, ingin dibela di alam kubur dari siksa kubur, hendaklah melazimkan membaca surah Tabarak setiap malam. Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya saat menjelaskan tafsir surah Tabarak, beliau menyebutkan bahwa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud berkata, ketika seseorang telah berada di alam kubur, maka datanglah siksa kubur dari arah kakinya. Maka kedua kakinya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarak. Lalu datanglah siksa dari arah kepalanya, maka lisannya berkata, kalian tidak bisa menyiksanya karena dahulu dia membaca surah Tabarak. Demikian pula kelak pada hari kiamat surah Tabarak akan datang membela orang yang membacanya. Seandainya telah masuk neraka, maka surah Tabarak akan mengeluarkan dari neraka dan kemudian memasukkannya ke dalam surga. Imam Al-Hakim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, inna min suratun min kitabillahi azza wa jalla ma hiya illa 30 ayat syafa'at lirajulin fa akhrajahu minan nasi wa adkhalathu al-jannata wa hiya suratu Tabarak. Sesungguhnya ada sebuah surah dalam kitab
Allah hanya terdiri dari 30 ayat akan memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya, lalu mengeluarkannya dari siksa api neraka dan memasukkannya ke dalam surga. Surah tersebut adalah surah Tabarok. Demikianlah dahsyatnya surat Tabarok, mari membacanya setiap malam agar kelak kita dibela olehnya, baik saat berada di alam kubur maupun telah berada di alam akhirat. Mudah-mudahan dengan rutin membacanya Allah tidak akan mengazab kita, Allah tidak akan menyiksa kita di alam kubur dan di dalam neraka selamanya. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Semoga kita mendapatkan kesempatan untuk mengamalkannya. Demikian para sahabat, semoga dapat dipahami dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami sebagai insan biasa mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.